Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Gimana kabarnya? Corona aman? Oke, kali ini saya akan mengulas sebuah film yang berjudul Rambo. Dan film ini disutradarai oleh George P. Cosmatos dengan peran utamanya itu kakak angkat saya, Sylvester Stallone sebagai Rambo, dan Richard Crenna sebagai Kapten Rambo, Charles Napier, Stephen Berkoff, dan Julian Action Saul. Film ini dirilis pada tanggal 22 Mei 1985. Oke, tanpa berlama-lama, cari posisi yang enak, siapkan headset dan langsung saja nyosor. Film ini dimulai ketika Rambo bersama pekerja lain sedang kerja dan Kapten Rambo datang membawa tugas untuk Rambo dengan misi menyelamatkan tahanan yang berada di Vietnam, tepatnya di penjara yang ketika itu Rambo meloloskan diri. Dan Rambo bersedia untuk misi ini dan berharap mereka bisa berhasil kali ini. And if the mission's successful, there may be a presidential pardon. Yeah. Good. Do we get to win this time? Scene berpindah ketika Rambo datang dengan sebuah helikopter ke markas angkatan darat dan disambut oleh teman, kapten, dan bos mereka. Rambo, been looking forward to meeting you. How was your trip? No. I was glancing over your files. Rambo diperlihatkan sebuah foto dan foto itu tentang nasib orang-orang tahanan yang sangat memprihatinkan. Dan kita dibawa saat Rambo sedang mempersiapkan alat-alat perangnya yang sangat melegenda ini, terutama panahnya. Dan beberapa saat kemudian Rambo naik ke sebuah pesawat dan artinya misinya siap dikerjakan. Dan ya, kita tahu kalau bosnya ini meragukan Rambo pada misi ini. Think you'll find someone? POWs? Doubtful. Kita pun berpindah pada sebuah pesawat dan Rambo dalam perjalanan. Dan misi ini dengan jalan satu-satunya Rambo harus terjun dari pesawat ke titik yang sudah disiapkan. Dan di sana ada seorang wanita yang sudah menunggunya. Semuanya sudah siap dan Rambo siap meluncur. Namun tali tasnya menyangkut di sebuah besi. Dan kejadian itu membuat Rambo harus membuang barangnya yang lain. Dan dia pun jatuh ke titik yang berbeda. Cutting away his equipment! He's out! Any visual bearings by flares? Negative. We didn't see anything. Kita pun dibawa saat Rambo sedang berlari di dalam hutan, naik gunung, kembali ke hutan serta sampai di sebuah tempat yang banyak patung yang sutradara sudah siapkan. Dan tiba-tiba, ya, ada orang di sana. Dan ternyata itu adalah wanita yang sudah disiapkan dan hampir saja Rambo membunuhnya. Akhirnya mereka tiba di sebuah tempat penyewaan kapal untuk pergi ke penjara tersebut. Saat di dalam kapal, wanita itu digoda dan orang yang menggoda wanita itu menunjukkan sebuah senjata. Dan kita pun dibawa saat Rambo dan wanita itu sampai di penjara tersebut. Di sana ada tentara yang menjaga camp itu. Dan Rambo mulai siap dengan alat perangnya. Rambo menyuruh wanita itu tunggu dan Rambo mulai masuk dengan cara memotong pagar kawat. Setelah berhasil, Rambo mulai menyisir camp penjara itu.
Akhirnya Rambo membawa seorang tahanan dan membunuh penjaga camp yang nakal-nakal itu. Ketika pagi, bos penjara itu mulai sadar jika ada yang tidak beres dan mulai perintahkan prajuritnya yang cupu-cupu untuk kejar Rambo bersama wanita dan tahanan yang mereka bawa. Di sisi lain, Kapten Rambo sedang persiapan untuk menjemput Rambo bersama tahanan itu. Di saat yang sama, Rambo sedang diburu oleh tentara Vietnam. Dan mereka sampai di kapal yang telah mereka bayar itu. Namun, tiba-tiba Rambo ditodong senjata. Tapi dengan skenario yang sudah dibuat sutradara, akhirnya Rambo menang dengan mudah dan mereka pun selamat. Kita pun beralih saat tentara-tentara itu terus mengejar Rambo dan mereka berpisah jalan dengan wanita itu. Di sisi lain, jemputan Rambo hampir tiba dan Rambo harus membawa tahanan itu melewati lumpur yang sangat dalam. Akhirnya jemputan pun sampai dan mereka siap dibawa pulang. Namun, agar film ini jangan cepat selesai, sutradara membuat bosnya Rambo untuk membatalkan jemputan dan akhirnya helikopter itu berbalik arah. Di sisi lain, Rambo sangat marah dan Rambo nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya menyerahkan diri. Kita pun diperlihatkan ketika Rambo yang sudah ditangkap dan dimasukkan di dalam tempungan kotoran babi yang sangat menjijikkan. Di sisi lain, kaptennya Rambo sampai di markas dan berdebat dengan bosnya yang telah membatalkan jemputan tersebut. Kita kembali saat Rambo sedang ditahan dan sebuah helikopter datang dan ternyata itu adalah kepala penjara. Kemudian kepala penjara itu mulai menyiksa Rambo sampai saat Rambo dibawa ke sebuah camp dan di saat itu Rambo disetrum dan diminta untuk menelepon bosnya. I see you are no stranger to pain. What you must understand is that we have to interrogate you. I know you are trying to facilitate the release. First of all, I wish you to radio your headquarters. Di sisi lain, wanita yang bersama Rambo itu menyamar jadi wanita malam dan Rambo sedang disiksa oleh kepala penjara. Dan di sisi lain, awalnya Rambo menolak. Namun akhirnya Rambo mau untuk bicara dengan bosnya melalui sambungan radio. Mendengar bahwa sambungan radio itu dari Rambo, bosnya mulai panik. Mampus kan coy. Ketika bosnya mulai ngomong, Rambo emosi dan menghajar lawan-lawannya itu dan mereka kabur dengan ditolong oleh wanita yang sedang menyamar tadi. Di sini aksi kejar-kejaran tak terelakkan sampai pagi. Ketika pagi, Rambo dan wanita sedang bersembunyi dan rasa keadaan sudah aman. Mereka mengobrol dan wanita itu meminta agar Rambo mau membawanya ke Amerika dan Rambo pun mau. Saat mereka ingin pergi, tiba-tiba ya, wanita itu ditembak oleh musuh dan wanita itu harus meninggal. Rambo sangat marah. Lalu Rambo menguburkan wanita itu dan saatnya Rambo harus berjuang sendiri. Setelah menguburkan wanita itu, Rambo mulai beraksi. Satu persatu musuhnya mati dengan aksi heroik dari Rambo.
Namun karena banyaknya bantuan musuh, maka Rambo harus lari. Dan dengan cerdiknya Rambo membawa seekor ayam sebagai umpan agar musuhnya tertipu. Dengan darah ayam itu, Rambo membawa musuhnya ke rumput-rumput yang tinggi. Dan Rambo dengan panahnya yang legend mulai membakar musuhnya, meledakkan mobil dari jauh. Saat Rambo berlari ke sungai, dia diserang oleh musuh yang membunuh wanitanya. Dan dengan mudah Rambo membunuhnya dengan panahnya dan hancur berkeping-keping, mampus. Namun, tiba-tiba datang sebuah helikopter dan menjatuhkan bom. Namun Rambo berhasil melompat ke dalam air. Ketika mereka mencari Rambo di dalam air, tiba-tiba Rambo keluar dan membunuh mereka satu persatu. Sampai pilot helikopternya terjun sendiri. Terobos aja lah, anjay. Dan kita berpindah di mana seorang musuh melihat helikopter dan ternyata itu adalah Rambo. Di sini Rambo dengan kesalnya mulai menghancurkan semua camp-camp musuh dan musuh-musuh di sana mati sampai menyelamatkan tahanan-tahanan yang ada. Namun satu tahanan harus mati karena ditembak oleh musuh yang masih hidup. Setelah semuanya beres, Rambo membawa tahanan itu pulang. Namun tiba-tiba, ada helikopter yang mengikuti mereka. Ternyata itu adalah kepala penjara yang nakal itu. Helikopter Rambo ditembak sampai berasap. Tapi dengan cerdik Rambo menipu kepala penjara dan Rambo meledakkan kepala penjara itu bersama helikopternya. Akhirnya Rambo membawa tahanan itu pulang menggunakan helikopter yang berasap itu. Dan dalam perjalanan Rambo menyuruh orang-orang di markas untuk menyiapkan pendaratan darurat. Setelah sampai di markas, dengan kesalnya pada teman dan bos brengseknya itu, Rambo memukul temannya yang so akrab dan menghancurkan alat-alat di dalam ruangan itu. Dan mencari bosnya. Bosnya mulai keringat dingin dan Rambo tidak membunuh bosnya itu. Selamat ya kau bangsat. Kesel rasanya. Dan setelah itu Rambo pun pergi entah kemana dan tamat. Ending yang sangat mengesalkan. Inti dari film ini adalah jangan main-main sama Rambo. Titik.